الحمد لله الحمد لله الذي خلق الزمان وفضل بعضه على بعض فخص بعض الشهور والأيام والليالي بمزايا وفضائل يعظم فيها الأجر والحسنات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله إلى الرشاد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه هداة الأنام في أنحاء البلاد. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى بفعل الطاعات واجتناب المنهيات لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, usikum wa nafsi bitaqwallah. Kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah sekuat tenaga. Kita jauhi semua larangan-larangan Allah secara totalitas. Mudah-mudahan yang demikian menjadi wasilah turunnya rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada zaman jahiliyah berkembang anggapan bahwa bulan Safar adalah bulan sial atau dikenal dengan istilah tasya'um. Bulan yang tidak memiliki kehendak apa-apa ini diyakini mengandung keburukan-keburukan, sehingga ada ketakutan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tertentu. Pikiran semacam ini juga masih menjalar di zaman sekarang. Sebagian orang menganggap bahwa hari-hari tertentu membawa hoki alias keberuntungan, sementara hari-hari lainnya mengandung sebaliknya. Padahal seperti bulan-bulan lainnya, bulan Safar netral dari kesialan atau ketentuan nasib buruk. Jikapun ada kejadian buruk di dalamnya, maka itu semata-mata karena faktor lain, bukan karena bulan Safar itu sendiri. Dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la adwala wala tiyarata wala hamata wala safara wa firra minal majdhumi kama tafirru minal asad. Tidak ada adwa, tiarah, hanna, safar, dan menjauhlah dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra, sebagaimana kamu menjauh dari singa. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Adwa adalah keyakinan tentang adanya wabah penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa sebuah proses sebelumnya dan tanpa seizin Allah. Tiara adalah keyakinan tentang nasib baik dan buruk setelah melihat burung. Dalam masyarakat jahiliyah ada mitos yang mengatakan bila seseorang keluar rumah dan menyaksikan burung terbang di sebelah kanannya, maka tanda nasib mujur bakal datang. Sementara bila melihat burung terbang di sebelah kirinya, maka tanda kesialan akan tiba, sehingga ia sebaiknya pulang dari bepergian. Sedangkan hama adalah semacam anggapan bahwa ketika terdapat burung hantu hinggap di atas rumah, maka pertanda nasib sial akan tiba kepada pemilik rumah tersebut.
tak beda jauh dengan Safar yang diyakini sebagai waktu khusus yang bisa mendatangkan malapetaka. Hadirin rahimakumullah, Islam tidak mengenal hari, bulan atau tahun sial. Sebagaimana seluruh keberadaan di alam raya ini, waktu adalah makhluk Allah. Waktu tidak bisa berdiri sendiri. Ia berada dalam kekuasaan dan kendali penuh Tuhannya. Setiap umat Islam wajib berkeyakinan bahwa pengaruh baik maupun buruk tidak ada tanpa seizin Allah. Begitu juga dengan bulan Safar. Ia adalah bagian dari 12 bulan dalam 1 tahun Hijriah. Rasulullah sendiri menampik anggapan negatif masyarakat jahiliyah dengan bulan Safar, tentang bulan Safar dengan sejumlah praktek positif. Habib Abu Bakar Al-Adni dalam kitabnya Manzumah Sara Al-Athar fi ma warda an syahri Safar, beliau memaparkan bahwa beberapa peristiwa penting yang dialami Nabi terjadi pada bulan Safar. Di antaranya pernikahan beliau dengan Sayyidah Khadijah. Beliau juga menikahkan putrinya Sayyidah Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, hingga mulai berhijrah dari Mekah ke Madinah. Artinya Rasulullah membantah keyakinan masyarakat jahiliyah bukan hanya dengan argumentasi, tapi juga pembuktian bagi diri beliau sendiri dengan melaksanakan hal-hal sakral dan penting di bulan Safar. Nabi seolah berpesan bahwa bulan Safar tidak berbeda dari bulan-bulan lainnya. Hadirin rahimakumullah, manusia diperintahkan untuk senantiasa melakukan proses-proses dan tahapan-tahapan yang wajar. Islam adalah agama yang sangat menghargai fungsi akal sehat. Karena itu, tiap pekerjaan amat dianjurkan melalui satu perencanaan yang matang dan ikhtiar yang maksimal. Selebihnya adalah doa dan kepasrahan total kepada Allah. Sial atau beruntung merupakan kelanjutan dari proses dan tahap tersebut, bukan pada mitos-mitos khayal yang tak masuk akal. Untuk terbebas dari penyakit, manusia diperintahkan untuk hidup bersih dan menghindari pengidap penyakit menular. Agar selamat dari bangkrut, pedagang disarankan untuk membuat perhitungan yang teliti dan hati-hati. Agar lulus ujian, pelajar mesti melewati belajar yang serius dan seterusnya. Menolak adanya bulan sial dan bulan beruntung akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang wajar, tidak malas ikhtiar karena merasa hari-harinya pasti diliputi keberuntungan, juga tidak dicekam kecemasan karena dihantui hari-hari penuh sial. Sebagai hamba, manusia didorong untuk berencana, berjuang dan berdoa, sementara ketentuan hasil dipasrahkan penuh kepada Allah. Dengan demikian, saat menuai hasil kita tetap bersyukur, dan tatkala mengalami kegagalan kita tidak lantas putus asa. Kemudaratan dan kesialan dapat menimpa kita kapan saja, tidak mesti pada bulan-bulan tertentu. Dari sinilah kita diharapkan untuk selalu menjaga diri, melakukan usaha-usaha pencegahan, termasuk dengan doa memohon perlindungan kepada Allah setiap hari. Hadirin rahimakumullah, keberuntungan sejati adalah ketika seorang hamba mengisi waktunya kapan saja itu untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, kerugian terjadi adalah saat seseorang menyia-nyiakan waktunya, termasuk ketika di bulan-bulan mulia sekalipun. Tidak ada bulan sial atau tidak, yang ada adalah apakah perbuatan kita membawa maslahah atau tidak, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Inilah momentum baik untuk lebih menghargai waktu dengan membangun optimisme dan gairah menghamba kepada Allah setulus-tulusnya. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa dianugerahi kekuatan untuk menghormati waktu-waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, untuk perbuatan dan pikiran yang berfaedah, membawa maslahah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين اللهم دفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن